Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka surat Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس
شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat serta salam semoga tercurah ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan. Saling berbangga di antara kalian. Kalian bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak. Bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat para petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering. Engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih.
Ada ampunan dari Allah dan keridhaannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah asar rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Semoga Allah berikan kepada kita rasa takut kepadanya yang dapat menghalangi kita dari maksiat dan dosa. Semoga Allah berikan kepada kita ketaatan yang mengantarkan kita ke dalam surganya, juga keyakinan yang dapat meringankan kita dalam menghadapi musibah dunia. Semoga Allah berikan kepada kita kenikmatan dengan pendengaran, penglihatan, dan kekuatan kita selama kita hidup. Semoga itu jadi warisan buat kita. Ya Allah, balaslah orang-orang yang menzalimi kami, tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Jangan Kau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Jangan Kau jadikan dunia puncak dari ilmu kami. Jangan Kau kuasakan kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Amin. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu, jadi kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuhmu. Ya ayyuhal insan al-munkiru lil ba'si, wahai manusia yang mengingkari hari kebangkitan. Malladzi ja'alaka taghtarru bi rabbikal jawad katsirul khairi al-haqiqu bisyirki wat ta'ati. Apa yang membuat dirimu tertipu terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah, yang banyak kebaikannya? Ini kamu tertipu, tidak bersyukur dan tidak mau taat kepadanya. Alaysa huwa alladhi khalaqaka fasawwa khalqaka fa'adala? Bukankah Dia, yaitu Allah, yang telah menciptakanmu dan menyempurnakan penciptaanmu dan menyeimbangkannya? Wa rabbuka li'ada'in wadha'ifika fi ayyi suratin sya'aha khalqaka wa rakkabaka li'ada'i wadha'ifika. Ini Allah Ta'ala yang menyusunmu agar kau menunaikan tugas-tugasmu dalam bentuk apa saja yang Ia kehendaki. Allah Ta'ala yang ciptakan kita, Allah yang susun tubuh kita agar kita bisa menunaikan tugas-tugas kita.
Kenapa kalian tertipu dengan berbuat syirik? Kalian tertipu dengan tidak taat kepadanya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat al-insan jika datang dalam surat Makkiyah, surat-surat yang turun sebelum hijrah, maka yang dimaksud bukan manusia secara umum, tetapi ditujukan untuk orang kafir. Sehingga ayat ini berkaitan dengan orang kafir. Apa yang telah membuat mereka terpedaya sehingga durhaka kepada Allah? Dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kalimat bi ahlikal karim atau bi ilahikal karim, tapi dengan kalimat bi rabbikal karim. Tidak disebutkan dengan sesembahanmu yang dermawan, tetapi disebutkan dengan Rabbmu yang dermawan. Allah memakai kata Rabb karena orang musyrikin Arab beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang musyrik Arab ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah. Mereka beriman kepada Allah dalam tauhid rububiyah. Sehingga yang disebut bukan bi ilahikal karim, tetapi disebutnya dengan bi rabbikal karim. Karena mereka mengimani rububiyah Allah. Kata Ibnu Katsir, innama ata bismihil karim liyunabbiha ala annahu la yanbaghi an yuqabala al-karimi bil af'alil qabihati wa a'malil fujuri. Allah menyebut namanya dengan Al-Karim, Maha Baik, untuk mengingatkan manusia bahwasanya tidak pantas baginya untuk membalas Allah yang Maha Baik dengan perbuatan-perbuatan yang buruk dan amal-amal yang fajir. Allah Maha Baik. Kenapa kamu durhaka? Kenapa kamu tertipu? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Malladhi gharraka hatta kafarta?" Apa yang menipumu sehingga engkau menjadi kafir? Bi rabbikal karim ayil mutajawiz anki. Bi rabbikal karim yani ay al mutajawiz anka. Apakah yang telah memperdayakanmu sehingga engkau kafir? Yani kafir kepada Rabbmu yang Maha Baik, yaitu yang mudah memaafkanmu. Mutajawaz yani memaafkan. Allah Maha memaafkan. Dosa sebesar dan sebanyak apapun, kalau kita taubat, Allah Maha Pengampun. Sampai pun kaum yang membunuh orang lalu berlezat-lezat dalam membunuhnya, berlezat-lezat dalam membunuh orang, bukan membunuh dengan penyesalan. Seperti istilah sekarang genosida, orang dibantai, dihabisi, nggak peduli tua, muda, laki, perempuan, dan senang dalam membunuhnya. Maka kalau orang itu mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Kalau orang itu mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni.
sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Al-Buruj ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kekacauan, membunuh kaum mukminin, membuat fitnah, dan juga mukmin perempuan, summa lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat, falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Baginya adab jahannam dan baginya adab yang membakar. Jadi orang-orang yang membantai itu, kaum yang membantai, akan dimasukkan ke dalam jahannam, akan dimasukkan ke dalam adab yang membakar. Summa lam yatubu, yani kemudian apabila mereka enggak taubat. Sehingga kalau mereka taubat, setelah mereka membunuh, mereka bertaubat, Allah ampuni mereka. Amat sangat baik sekali Allah Rabbul Alamin. Yang telah memperdayainya adalah setan atau kebodohannya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terpedaya dengan Rabbmu yang Maha Pemurah? Pertama, setan. Tahu Allah Maha Pengampun, bukannya dia taat kepada Allah, malah dia berbuat durhaka. Alasannya apa? Kan Allah pengampun. Kalau kita nggak berbuat dosa, Allah mau ngampunin siapa? Tertipu dengan kemaha pengampunan Allah. Tertipu dengan kebodohannya. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu dengan azab Allah. Apa untungnya Allah mengazab saya? Enggak ada untungnya Allah mengazab saya. Apa ruginya Allah memaafkan saya? Enggak ada ruginya Allah memaafkan saya. Sehingga mereka terus berbuat dosa karena kebodohannya. Akan tetapi mereka tidak tunduk kepada Allah dan mereka bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah mengingatkan mengapa mereka tidak terpedaya mengapa mereka bisa terpedaya padahal Allah yang telah menciptakannya. Kamu itu ciptaan Allah. Allah menyebutkan kenikmatan yang telah diberikannya kepada manusia, bahwasanya di antara kenikmatan yang diberikan Allah adalah penciptaan dirinya. Alhamdulillah kita diciptakan jadi manusia. Sekiranya diciptakan jadi kera, naudzubillah. Namun mengapa mereka malah berbuat syirik dan menyembah kepada selain Allah, padahal Allah telah menciptakannya dalam bentuk yang sempurna dan menjadikannya memiliki bentuk yang seimbang. Bentuk tubuh yang dimiliki oleh manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita lihat bagaimana hewan-hewan hampir semuanya berjalan dengan kaki 4 atau lebih. Adapun yang berjalan dengan 2 kaki pun tidak bisa tegak lurus seperti manusia, melainkan badannya bongkok. Binatang kakinya 2, sama manusia 2, tapi nggak bisa tegak, tetap bongkok. Termasuk monyet yang diklaim oleh Darwin sebagai asal muasal manusia setelah melalui proses evolusi, padahal dari dulu sampai sekarang tidak satu monyet pun yang semakin hari semakin menyerupai manusia. Kalau teori evolusi itu benar, tadinya monyet merangkak, kemudian berjalan condong, kemudian berjalan tegak, kemudian jadi manusia. Maka untuk membantah mereka, kalau memang teori evolusi itu benar, berarti setelah manusia jadi manusia akan ada perubahan lagi terus.
Dan kalau itu benar, harusnya di Ragunan tuh lama-lama monyet jadi bocah. Dari dulu monyet tetap monyet. Dan bahaya kalau antum yakin manusia berasal dari kera, Lebaran gak usah pulang kampung, Ragunan aja, lembahnya ada di sana. Lebih dari itu, para ahli fisika dan ahli biologi mengatakan bahwasanya tulang-tulang yang ditemukan oleh Darwin hanyalah sekedar klaim dan dicocok-cocokkan belaka. Tulang-tulang yang disusun tersebut tidak berasal dari satu tempat, tetapi satu ditemukan di suatu bagian bumi dan yang lainnya ditemukan di bagian bumi yang lain. Intinya umat manusia yang sekarang adalah keturunan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Dan pendapat yang berlawanan dengan itu adalah kebatilan dan bertentangan dengan Al-Quran. Orang yang bilang manusia bukan dari Adam, pendapat yang batil, bertentangan dengan Al-Quran. Allah mengatakan bahwasanya Dia telah dijadikan bentuk kita adalah bentuk yang sangat sempurna dan seimbang. Tidak ada makhluk seperti manusia yang memiliki organ-organ tubuh yang sangat serasi. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengetahui bagaimana organ-organ tubuh kita bekerja, maka tanyakanlah kepada para dokter bagaimana proses kerja jantung dalam memompa darah, bagaimana cara kerja retina mata, dan lain sebagainya. Niscaya kita akan sadar bahwa Allah menciptakan begitu sempurna, seimbang, dan semuanya dalam bentuk yang indah. Mata saja itu ada berapa saraf yang bekerja, mata. Sehingga disebutkan dalam buku Keindahan dalam Berhias atau apa, itu ada wanita yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Bulu alisnya biasa dia cukur dengan silet, dia cukur. Allah berikan hukuman kepadanya. Ini siletnya itu mengenai salah satu urat yang ada di matanya, sehingga terputus. Padahal katanya itu adalah urat yang menyebabkan datang air mata, urat yang mengantarkan air mata. Sehingga ketika dia sembuh lukanya, dia enggak bisa keluar air mata. Setiap sekian menit dia harus pakai tetes air mata. Harus, kalau tidak akan mengering. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dengan sempurna. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuhmu. Allah menyusun rupa kita sesuai kehendak Allah dan bukan dengan kehendak kita. Kalau kita boleh pesan, kita minta hidung yang mancung, kita minta badan yang tinggi besar, kalau boleh pesan. Tapi enggak, kita diciptakan sesuai dengan Allah yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa mengatur punya anak yang memiliki rupa tertentu. Apabila bapaknya berkulit hitam sedangkan ibunya berkulit putih, maka anaknya bisa saja berkulit hitam walaupun menginginkan berkulit putih. Maunya kulit kita hitam nih, mau cari istri yang putih untuk memperbaiki keturunan. Begitu udah dapat istri yang kulitnya putih, punya anak katanya ngikut bapaknya hitam-hitam juga. Sehingga dikisahkan ada wanita yang cantik jelita, tapi dia otaknya bodoh, gak pinter, cantik tapi oon. Kemudian dia pengen punya anak yang pinter, dia cari laki-laki yang pinter walaupun jelek. Dia jelek bentuknya tapi cerdas otaknya. Dia menikah.
Dia pengen nanti lahir jadi laki-laki yang ganteng, cerdas, atau wanita yang cantik dan cerdas. Gak taunya terbalik, udah jelek, bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang membentuk itu adalah Allah, bukan kita. Bahkan bisa jadi apabila bapaknya berkulit putih, demikian juga ibunya berkulit putih, anaknya malah berkulit hitam. Akhirnya jadi bahan cemoohan, anak siapa ini? Padahal ibunya putih, bapaknya putih, begitu punya anak hitam. Itulah yang menyebabkan Nabi bersedih ketika Harithah, anaknya Zaid, Usama, anaknya Zaid bin Usama bin Harithah. Usama kulitnya hitam, sedangkan Zaid putih, orang Romawi. Ibunya juga putih. Begitu lahir anak, kulitnya hitam. Lalu ditanya, orang-orang pada ngomong anaknya Usama anaknya Zaid atau bukan. Sehingga timbul, berarti masyarakat pada gosip dari zaman dulu juga ada. Begitu tidur berdua, Usama dan Zaid bapaknya tidur berdua. Kemudian ada tukang membaca garis tangan. Garis-garis tangan ini setiap orang berbeda-beda, bisa dibaca. Melihat tidur itu Zaid dan Usama berdua, dilihat ini pasti anaknya dia karena uratnya sama atau menunjukkan itu. Senang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita nggak boleh mempercayai peramal nasib dengan melihat garis tangan, tapi kalau melihat garis-garis kemudian membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yakini, maka Nabi pun merasa senang. Itu dikembangkan ilmu itu sekarang menjadi sidik jari. Ini termasuk kebesaran kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Miliaran manusia di muka bumi, ada nggak yang sidik jarinya sama? Nggak ada. Nggak ada. Betul, manusia banyak sekali, sidik jari nggak sama. Sampai pun anak kembar, lahir kembar, wajah bisa mirip, tetap sidik jarinya beda. Maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna, dan masing-masing mempunyai sifat dan ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sebagaimana sidik jari yang setiap manusia itu berbeda-beda. Sungguh ini semua tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah surat Al-Infitar sampai ayat yang ke-8. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dibuka Sirah Nabawi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tandanya sampai halaman berapa? 482. Menekan perjanjian dan menaikkan perjanjian dan poin-poinnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala yang bermanfaat bagi manusia, dunia maupun akhirat. Di antaranya adalah mengajarkan perundingan-perundingan. Perjanjian atau perundingan ada kalanya dianggap sepele, padahal ini perkara yang sangat penting. Salah kita dalam menentukan, maka orang bisa rugi dengan kerugian yang besar. Itu kalau kita tidak pandai. Contoh kasus misalnya Indonesia punya pulau yang mengandung emas. Di mana? Di Freeport, Riyadh. Itu perjanjian dari tahun kapan? Bahwa itu dikelola oleh asing. Sehingga siapapun presidennya tidak akan sanggup mengambil kembali ke negeri kita, karena sudah terikat apa? Perjanjian. Itu dia, salah perjanjian. Dan itu orang-orang licik bisa membodohi kita. Mungkin awalnya sih pejabat semuanya, presiden semuanya kumpulin perjanjian ini dikelola. Nah itu, yang penting antum tanda tangan, mau minta duit berapa, kasih semua, tanda tangan beres, surat perjanjian dipegang. Maka mutlak mereka yang mengelola. Gak taunya itu gunung emas yang atasnya mungkin kecil, makin ke bawah makin lebar. Kerugian karena tidak pandai dalam perjanjian. Semoga Allah Ta'ala membuat kita cerdas. Cuman itu urusan dunia, walaupun menyakitkan hati. Seorang pemilik hotel di Jakarta, ya 12 hotelnya. Ketika saya bertanya kepadanya, kenapa antum gak bikin hotel di Mekah? Kalau antum punya hotel di Mekah, gak ada ruginya orang punya hotel di Mekah. Tiap hari ada orang yang nginep, jemaah umrah, jemaah haji. Bahkan kalau musim haji seperti sekarang berkali lipat. Apa alasannya? Perjanjian di sini atau aturan di sini nggak mudah. Kalau kita di Indonesia, ada orang Beijing, ada orang mana datang ke Indonesia beli tanah,
Bisa apa enggak? Bisa dibangun, kemudian dibikin usaha. Mereka yang kaya raya. Ada orang Amerika misalnya bikin hotel Venzel atau apa di Cibubur. Itu dia Mekah nggak bisa, tanah raja. Aturan dipegang oleh kerajaan. Sekarang sedang mengeluh, orang pada senang piknik di Pulau Bali. Orang Indonesia bikin hotel di Pulau Bali. Turis Australia dari mana banyak datang. Tetapi hotel orang Indonesia sepi. Kerugian. Itu dibangga-banggakan oleh orang Bali karena negerinya Pulau Dewata, banyak orang datang ke sana makmur. Sekarang sepi. Kenapa? Karena turis-turis itu kerjasama dengan orang-orang Indonesia yang bisa dibayar. Mereka bikin penginapan mereka, bahkan sewa kendaraan. Yang pegang turis itu orang asing. Inilah pentingnya kita belajar perjanjian. Jadi apa yang kita tanda tangan itu manfaat enggak nantinya, bahaya enggak nantinya. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya perjanjian yang ditandatangani orang yang cerdas merugikan kita, tetapi hakikatnya menguntungkan kita. Karena kita melihat dengan sepintas, kurang mendalam. Quraisy mengetahui bahwa keadaan makin genting, maka mereka segera mengutus Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian damai dan menegaskan kepada Suhail bahwa Rasulullah SAW harus kembali ke Madinah pada tahun ini agar bangsa Arab tidak membicarakan tentang kita selama-lamanya, bahwa dia telah masuk ke Mekah dengan kekerasan. Jangan sampai nanti orang Mekah cerita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menguasai kota Mekah dengan kekerasan. Maka Suhail bin Amr menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu melihatnya, beliau berkata, dia telah memudahkan urusan kita. Karena namanya siapa? Suhail. Suhail itu artinya apa? Mudah. Nih urusan sama dia gampang, mudah. Karena nama itu berpengaruh. Orang-orang Quraisy ingin mengadakan perjanjian damai saat mengutus orang ini. Maka Suhail pun datang dan terjadilah perbincangan yang cukup lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya bersepakat atas beberapa kaidah perjanjian, yaitu pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Mekah. Lalu pada tahun yang akan datang, kaum muslimin diperbolehkan memasuki kota Mekah dan tinggal di sana selama 3 hari dengan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh seorang pengendara, yaitu pedang-pedang dalam sarungnya. Dan orang-orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka dalam bentuk apapun. Isi perjanjian pertama, perjanjian Hudaybiyah. Berarti rencana yang Nabi SAW rencanakan untuk umroh tahun itu gagal. Maka kalau kita mengalami kegagalan, ingat dengan kegagalan ini. Nabi saja yang dibimbing wahyu bisa gagal, apalagi kita.
Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, sehingga tidak jadi orang yang gampang putus asa. Dengan belajar tajwid, berat nih, nggak bisa, berhenti. Ya sudah, nggak bisa selamanya. Jangan berhenti, belajar terus. Belajar bahasa Arab misalnya, susah banget ini. Fa'ala ta'fa'an. Kemudian capek, berhenti. Jangan, belajar terus. Nanti juga selesai kalau udah mati. Tapi intinya jangan berhenti belajar terus, semangat. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Semua orang merasa aman dan saling menahan diri. Gencatan senjata, biar orang Islam bisa ibadah ke Mekah bebas. Poin yang ketiga, barang siapa ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya, yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukannya. Karena itu, kabilah yang bergabung dengan salah satu dari kedua kabilah pihak dianggap menjadi bagian dari afiliasinya, sehingga bentuk kezaliman apa saja terhadap masing-masing kabilah maka dianggap sebagai kezaliman terhadap pihak tersebut. Misalnya Indonesia mengadakan perian damai dengan Australia, gabung dengan Indonesia, Malaysia misalnya, maka nggak boleh Australia menzalimi Indonesia juga Malaysia, karena sudah menjadi afiliasi. Yang keempat, siapa saja yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa seizin dari wali, melarikan diri, maka dia harus dikembalikan kepada mereka lagi. Kalau ada orang Mekah kabur ke Madinah, gabung dengan Nabi Muhammad, aturan perjanjian ini suruh dibalikin ke Mekah. Sebaliknya, jika yang datang kepada mereka melarikan diri dari pihak Muhammad, maka dia tidak dikembalikan lagi kepada beliau. Ini yang dianggap curang. Orang Mekah, orang musyrik itu curang. Misalnya Indonesia Mekah, Malaysia Madinah. Kalau ada orang Indonesia kabur ke Malaysia, harus dikembalikan ke Indonesia. Tapi kalau ada orang Malaysia kabur ke Indonesia, terbalik. Ya. Kalau orang Indonesia, ya benar, Mekah Indonesia, kabur ke Malaysia, harus dikembalikan ke Indonesia. Jadi yang curang Indonesia. Tetapi kalau ada orang Malaysia kabur ke Indonesia, nggak boleh, padahal nabinya misalnya ada di Malaysia. Jadi kerugian ada di pihak Nabi secara zahir. Sehingga Umar bin Khattab protes, sebenarnya engkau nabi atau bukan sih? Itu. Ini menunjukkan setiap kita punya keputusan, pasti akan ada yang memprotes, mengingkari, mengkritik. Sehingga kalau kita punya keputusan A, lalu ada yang kritik, itu biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keputusannya bisa dikritik oleh sahabat sendiri. Apabila kita sudah musyawarah, kita sudah istikharah, lalu kita punya keputusan, sudah jalan.
Begitu orang yang mau sukses dalam kehidupan. Kalau enggak, galau terus. Ada orang ngomong begini, dengerin. Ada orang ngomong begini, dengerin. Maka yang seperti ini enggak bisa. Karena semua keputusannya selalu dipengaruhi oleh orang lain. Kalau kita punya keputusan dan benar, hak, jalan. Tapi jangan lupa istikharah dan musyawarah. Sehingga kalau sudah musyawarah kemudian kita gagal, itu kegagalan ringan. Kenapa? Orang udah musyawarah. Tetapi kalau kita nggak musyawarah, kita jalan sendiri, mau-maunya sendiri, begitu sukses mungkin kita bangga. Begitu kita gagal, rasain lo, nggak nurut sih. Orang pada menyalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali untuk menulis perjanjian dan beliau mendiktekan kepadanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suhail, ini orang musyrik, memotong. Adapun Ar-Rahman, demi Allah, kami tidak tahu apa itu. Akan tetapi cukup tulis saja dengan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Bismikallahumma. Orang musyrikin beriman kepada Allah, maka dia mau bismillah. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, siapa ini? Aku enggak kenal, kata orang musyrik. Nabi pun menyuruh Ali untuk melakukan hal itu. Nabi pun menyuruh Ali untuk melakukan hal itu. Lagi dihapus saja. Demi perjanjian dihapus, ngalah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, hapus. Ini menunjukkan kadang dalam perjanjian itu kita harus ngalah. Satu, poin ketiga, poin yang keempat tadi sudah ngalah. Yang kedua, Nabi disuruh hapus Ar-Rahman, Ar-Rahim, Nabi ngalah juga. Jadi enggak mesti pendapat kita kemudian harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian Nabi SAW mendiktekan kata selanjutnya, inilah perjanjian damai yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Suhail nyeletuk lagi, jika kami tahu bahwa engkau utusan Allah, Rasulullah, tentu kami tidak akan menghalang-halangimu menuju Masjidil Haram dan tidak pula memerangimu. Jadi cukup tulis Muhammad bin Abdullah. Ini perjanjian dari Muhammad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Jangan Muhammad Rasulullah. Kalau kamu Rasul, ngapain saya memerangi kamu? Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun kalian mendustakanku. Lalu beliau menyuruh Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah dengan menghapus kata Rasulullah. Sudah, hapus saja Muhammad Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdullah. Namun Ali radhiyallahu anhu enggan untuk menghapus kata itu. Ali enggak mau. Suruh menghapus Ar-Rahman, Ar-Rahim, mau di tip X. Zaman dulu belum ada tip X. Dihapus. Tapi ketika disuruh hapus Rasulullah, Ali enggak mau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menghapusnya dengan tangannya. Nabi yang hapus Rasulullah. Inilah dalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau tidak mau memiliki gelar Amirul Mukminin. Umar, Abu Bakar Amirul Mukminin, Umar Amirul Mukminin, Utsman Amirul Mukminin, Ali enggak mau Amirul Mukminin. Nah, Khawarij yang bodoh-bodoh
Kalau engkau bukan Amirul Mukminin, berarti engkau Amirul Kafirin. Sehingga mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Mereka memisahkan diri. Jadilah namanya apa? Khawarij. Kenapa enggak mau Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Itulah Khawarij muncul. Maka Abdullah bin Abbas mendebat orang-orang Khawarij. Apa ruginya menghapus nama Amirul Mukminin? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menghapus nama Rasulullah. Harusnya Muhammad Rasulullah dihapus dari Muhammad bin Abdullah. Ini dia dalilnya Ali bin Abi Thalib. Jadi bersikap, berbuat itu harus dengan ad-dalil. Sama seperti fatwa ulama sekarang dicemooh oleh orang-orang yang bodoh. Syalbani, Syekh bin Baz bilang itu Palestina kalau mau pindah itu dari Palestina, penduduknya mengungsi. Bukan mempertahankan diri terus dihancurkan begitu. Suruh hijrah. Mereka bilang apa? Kalau kita hijrah berarti kita menyerahkan negeri Palestina kepada musuh. Berarti kita menyerahkan Masjidil Aqsa kepada musuh kalau kita hijrah. Udahlah, cukup kami yang berjuang, kami yang harus berdarah. Kata mereka. Cuman kenapa kalau pindah dari Palestina? Kenapa kalau meninggalkan Masjidil Aqsa? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, tinggalkan Masjidil Haram? Mana yang lebih mulia? Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Masjidil Haram. Begitu. Kadang-kadang kita harus berpikir dengan kecerdasan. Yang akhirnya Rasulullah menang menaklukkan kota Mekah. Yang dulu menaklukkan Palestina dari tangan uskup siapa? Umar ibn al-Khattab. Dan tidak akan bisa merdeka Palestina kecuali yang berjuang orang-orang seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu paling dibenci oleh orang Syiah. Paling dibenci oleh orang Syiah. Sehingga saking bencinya orang Syiah itu kalau masuk Masjid Nabawi ada pintu Umar. Mereka nggak mau masuk lewat pintu Umar. Dia cari pintu yang lain. Padahal Nabi mengatakan kalau Umar ketemu setan di jalan sempit, apa yang dilakukan setan? Setan nyimpang jalan. Berarti yang menjauh dari Umar. Sehingga tidak mungkin kaum muslimin menang melawan Yahudi kalau dibantu oleh Syiah. Itu tak mungkin menang. Semoga Allah menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dihapus tulisannya. Akhirnya selesailah penulisan perjanjian itu. Ketika perjanjian damai sudah usai, kabilah Khaza'ah pun bergabung dengan perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kabilah Khaza'ah sudah sejak semasa Abdul Muthalib merupakan sekutu Bani Hashim. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada awal-awal pembahasan ini. Maka masuknya mereka ke dalam perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai bentuk penegasan kembali atas persekutuan yang lama. Sedangkan Bani Kinanah masih masuk ke dalam perjanjian Quraisy. Inilah perjanjian. Sehingga kalau nggak pandai-pandai kita rapat itu, nggak ngerti strategi,
Jangan ikut hadir doang apa. Perhatian enggak apa enggak. Terakhir tanda tangan daftar hadir, ikut tanda tangan. Enggak ngerti apa yang bicarakan. Itu banyak. Ustaz disuruh misalnya masuk lembaga atau yayasan tertentu, bikin pesantren. Ustaznya orang terkenal, dia bisa narik dana, pulang pergi ke Saudi cari dana, bangun pesantren yang megah besar. Nanti ketika menyampaikan manhaj sunnah, sementara pengurusnya mereka bid'ah, ustadz ini diusir, dicolek berdasarkan rapat pembina. Akhirnya nangis itu ustadz, mengadu. Jadi kalau nggak pinter kita, diangkat misalnya antum jadi ketua yayasan, dia pikir ketua yayasan itu paling tinggi, padahal di sana ada apa? Pembina di atasnya. Yang ketua yayasan diangkat dan diberhentikan oleh pembina. Ya mungkin menghibur diri, ya udahlah itu urusan dunia. Iya, tetapi kecewa, kalah dalam perjanjian. Sehingga seorang yang berjuang berdakwah bukan hanya tahu qala Allah qala Rasul, tapi juga harus tahu bagaimana politik Nabi sallallahu alaihi wasallam, strategi Nabi. Kalau enggak, lihat kurang strateginya, apa yang terjadi? Bisa itu bangun masjid aja nggak bisa, masjidnya dibongkar, nggak bisa dibangun lagi. Setiap ada yang bangun langsung didemo. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi kita harus belajar sejarah, itu penting. Di antaranya bagaimana strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengembangkan dakwah, bisa menjadi agama terbesar yang kedua sekarang setelah Nasrani. Yang diperkirakan nanti 2050 umat Islam akan memimpin dalam kuantitas, jadi jumlah umat Islam makin baik. Itu tidak lepas dari kepandaian Rasulullah SAW, strategi beliau. Ini tolong salah satunya kecerdasan beliau terlihat ketika menandatangani perjanjian apa? Hudaybiyah. Apa di antara keuntungan perjanjian Hudaybiyah ini? Ketika orang Mekah lari ke Madinah, berarti dia muslim. Dari Mekah, Mekah negeri kafir sebelum Nabi SAW Fathul Mekah. Lalu dikembalikan lagi ke Mekah, berarti di Mekah sudah ada satu orang Islam. Kemudian kalau ada orang Mekah lari ke Madinah, kembalikan lagi ke Mekah, berarti Madinah tetap steril dari musyrikin Mekah. Buat apa dia lari ke Madinah dipertahankan? Orang Mekah orang Madinah yang lari ke Mekah, buat apa dibalikin? Karena dia orang apa? Kafir. Lari dari Madinah berarti dia orang kafir. Biarin aja di Mekah. Sehingga muslimin yang tinggal di Mekah tadi, yang lari, dia bisa berdakwah di Mekah. Dan itu berlanjut terus sampai terjadilah Fathul Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ini menunjukkan kita nggak bagus strategi kita, yang misalnya bikin komplek as-sunnah, yang beli rumah di situ harus orang-orang apa? Sunnah semua.
Mungkin nggak di komplek As-Sunnah itu terjadi kejahatan? Sangat mungkin. Bukan berarti kalau sunnah semua jadi justru berantem sesama sunnah. Sehingga kita berpencar, tinggal di mana saja, kita berbaur dengan masyarakat. Kita nggak boleh eksklusif. Hidup tidak boleh eksklusif. Berdakwah. Antum jauh tempatnya dari masjid jauh. Bagus, sambil berangkat ke masjid itu syiar. Bukan ngelompok. Dikiranya kalau sudah sunnah semua ini beres. Di negara yang muslim semua, ada nggak malingnya? Ada. Pelacurnya ada apa enggak? Tetap. Malingnya yang muslim juga, pelacurnya muslim juga. Maka strategi-strategi mereka itu bikin komplek ini, bikin komplek enggak, Nabi enggak seperti itu. Ada Bani Salimah, mereka ingin pindah ke rumah dekat masjid Nabi. Kata Nabi SAW, Bani Salimah diyarakum tuktab lakum, Bani Salimah diyarakum tuktab atharakum. Wahai Bani Salimah, tetap di tempatmu, nanti akan dicatat langkah-langkah kakimu. Nabi enggak setuju. Mereka pada ngumpul di Masjid Nabawi. Makanya perlu kecerdasan. Niat baik bagus, tapi caranya harus baik. Niat yang baik, caranya harus baik. Gak cukup modal niat baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dikasih tanda. Silakan dibuka kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Halaman 126. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bab tentang riya. Riya adalah berbuat baik karena orang lain. Al-amalul khair li ajlil khair. Amal baik karena orang lain. Ketika menjelaskan nikmat surga belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Kenapa orang-orang yang derajatnya tinggi di surga nikmatnya belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik dalam hati? Katanya karena mereka suka menyembunyikan sholat malamnya. Jadi orang yang ketika di dunia dia biasa tahajud diam-diam, maka dia akan mendapatkan surga lebih daripada surga biasa. Karena surga bertingkat-tingkat, surganya tinggi karena dia sembunyikan ibadahnya. Itulah orang-orang yang ikhlas menyembunyikan ibadah. Sehingga nasihat keikhlasan, sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Kita kalau berbuat dosa, gak pengen orang lain melihat dosa kita. Begitulah harusnya engkau berbuat kebaikan, jangan kau pamerkan. Sembunyikan kebaikan. Cukup Allah saja yang tahu. Cukup diri kita dan Allah saja yang tahu. Sehingga nanti ganjarannya surga.
yang belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata, dan belum pernah terbetik dalam hati. Semoga Allah mengikhlaskan niat kita. Sebenarnya kita tahu kita ikhlas apa enggak ikhlas itu dalam hati ada sinyal. Setiap orang tahu ketika dia bersedekah, ketika dia ceramah, ketika dia membantu orang. Hatinya dia tahu saya ikhlas apa enggak. Yang tahu cuma diri kita dan Allah. Ketika itulah hendaknya segera kita mengikhlaskan. Kalau enggak, rugi nanti di akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Allah enggak butuh kongsi, Allah enggak butuh sekutu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim. Amal yang disertai dengan riya Allah tidak terima. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal Masihid Dajjal?" Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masihid Dajjal? Siapa sih Dajjal yang Nabi khawatirkan? Al-Masih Ad-Dajjal ialah seorang manusia pembohong terbesar yang akan muncul pada akhir zaman, mengaku sebagai Al-Masih, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang disembah. Nabi Isa disebut Al-Masih, yang menghapus. Karena Nabi Isa menghapus berbagai penyakit, sakit apapun, hanya menyentuh jubahnya Nabi Isa sembuh. Dajjal disebut juga Al-Masihid Dajjal karena matanya dihapus sebelah. Dajjal matanya buta sebelah. Makanya yang buta sebelah rese, jangan-jangan kehadirannya di dunia ini termasuk di antara tanda-tanda besar akan tibanya hari kiamat. Ciri-ciri hari kiamat, muncul Dajjal. Sedangkan keajaiban-keajaiban yang bisa dilakukannya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang masih hidup pada masa itu. Apa sih keajaibannya? Dajjal bisa manggil hujan turun hujan. Kata Dajjal, wahai bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuh tumbuh-tumbuhan. Dajjal akan memasuki semua kota kecuali Mekah dan Medina. Setiap negeri yang percaya Dajjal adalah Tuhannya dibikin makmur negerinya. Kalau penduduknya nggak beriman Dajjal Tuhannya, negerinya dibikin kering kerontang. Itulah kesaktian Dajjal. Fitnah, ujian bagi manusia yang hidup masa itu. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya masa kemunculannya di dunia selama 40 hari. Di antara hari-hari tersebut, sehari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan seminggu, kemudian hari-hari lainnya
sebagaimana biasa. Atau kalau kita jumlahkan sama dengan setahun 2 bulan 2 minggu. Dajjal cuman hidup setahun 2 bulan 2 minggu. Dan itu mendatangi semua negeri. Setiap kali mau masuk ke kota Madinah dihadang oleh malaikat. Dajjal berjalan dari luar kota Madinah sambil menunjuk ke Masjid Nabi. Itu istananya Muhammad. Itu istananya Muhammad. Yang menunjukkan bahwa Masjid Nabi di akhir zaman akan dibangun indah laksana istana. Dan sekarang sudah datang zamannya. Maukah aku beritahukan kepada satu perkara yang lebih aku takutkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Qalu bala. Kata para sahabat, tentu kami mau. Qala asyirkul khafi, yaitu syirik tersembunyi. Nabi lebih takutkan daripada Dajjal syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalliya fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Yani seorang salat, dia perindah salatnya, dia baguskan salatnya karena ada orang yang memperhatikannya. Jadi kalau salat jadi imam, salat diperhatikan orang, oh bagus salatnya. Tapi kalau salat sendirian, mabuk. Itu dia ciri-ciri apa? Riya. Jadi bagus salat kalau dilihat orang. Kalau enggak dilihat, ya salatnya semaunya. Berarti salatnya bukan karena Allah, tapi karena orang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.